Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masana Kabalu, NIM 2302420, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang forward chaining and backward chaining dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Materi ini membahas dua cara utama sistem Packard dalam menarik kesimpulan, yaitu penalaran maju dan penalaran mundur. Nah, dalam sistem kecerdasan buatan ada yang namanya expert system atau sistem Packard. Sistem ini dibuat supaya komputer bisa berpikir seperti manusia dalam pengambilan keputusan. Proses berpikir itu dilakukan dengan mencocokkan data dan aturan yang ada. Ada dua cara, yaitu utama sistem berpikir, yaitu forward chaining yang berawal dari data dan backward chaining yang berawal dari tujuan. Dua metode ini sering dipakai dalam sistem diagnosis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke metode, kita pahami dulu komponen dasarnya. Ada tiga bagian penting, yaitu pertama, knowledge base atau basis pengetahuan yang berisi aturan yang diutamakan, seperti if then. Kedua, database atau working memory, yaitu tempat menyimpan fakta-fakta yang sudah diketahui. Dan ketiga, inference engine, yaitu bagian yang memproses semua fakta dan aturan untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi, tiga bagian ini bekerja sama seperti otak manusia yang punya pengetahuan mengenali situasi lalu membuat keputusan. Lanjut, aturan dasar dalam sistem Packard biasanya berbentuk if then, atau dalam bahasa logika, jika A adalah X maka B adalah Y. Misalnya, jika pasien demam maka pasien sakit. Jadi setiap kali kondisi if terpenuhi, sistem akan mengeluarkan kesimpulan yang ada di bagian then. Lanjut, kita mulai dari forward chaining. Metode ini disebut juga penalaran maju atau data-driven reasoning. Artinya sistem mulai dari fakta-fakta yang diketahui lalu bergerak maju untuk menemukan kesimpulan baru, membuat kesimpulan baru dan menambahkannya ke daftar fakta. Proses ini terus diulang sampai ke sistem tidak bisa menemukan aturan yang paling cocok atau tujuan sudah tercapai. Lanjut, contohnya bisa dilihat dari sistem pekan medis. Kita punya 3 aturan dalam beberapa fakta. Dari fakta bahwa suhu pasien 102, sistem menyimpulkan pasien demam. Kemudian karena pasien demam dan sudah sakit lebih dari 1 bulan, sistem menyimpulkan ada infeksi bakteri. Lalu dari sakit tenggorokan ada infeksi bakteri. Sistem akhirnya menyimpulkan pasien mengalami strep throat. Jadi proses dimulai dari data dan berakhir pada kesimpulan. Untuk kelebihannya, forward chaining sangat cocok kalau kita punya banyak data di awal. Misalnya data gejala pasien, sistem bisa menemukan kesimpulan secara otomatis tanpa harus tahu tujuannya dulu. Tapi kekurangannya, sistem kadang sulit menentukan mana data yang lebih penting dan bisa saja menanyakan hal-hal yang tidak relevan. Lanjut ke backward chaining. Sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu backward chaining. Ini disebut penalaran mundur atau goal-driven reasoning. Kalau forward mulai dari data, backward mulai dari tujuan yang ingin dibuktikan. Sistem akan mencari aturan yang bisa menghasilkan tujuan itu, lalu menelusuri ke belakang untuk mencari fakta yang mendukung. Prosesnya terus berjalan sampai tujuan terbukti benar atau sistem tidak menemukan bukti yang cukup. Nah, misalnya kita ingin membuktikan bahwa pasien punya strep throat, sistem akan mencari aturan yang menyatakan hal itu. Ternyata itu menyimpulkan strep throat, pasien harus sakit tenggorokan dan mengalami infeksi bakteri. Fakta sakit tenggorokan sudah ada, tapi infeksi bakteri belum. Sistem lalu mencari aturan lain yang bisa membuktikan infeksi bakteri, misalnya karena pasien demam dan sakit lama. Setelah semua syarat terbukti, sistem menyimpulkan bahwa pasien benar-benar punya strep throat, jadi ada berpikirnya dari kesimpulan ke data. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan backward chaining. Backward chaining lebih fokus karena langsung diarahkan ke tujuan tertentu. Pertanyaan yang muncul juga lebih relevan dengan kasus yang sedang dicari. Jadi cocok untuk sistem diagnosis. Namun kekurangannya kalau jalur penalaran diambil salah, sistem baru bisa terus menelusuri jalur itu terlalu lama dan jadi tidak efisien. Nah, kita masuk ke teknik pencarian. Dalam penerapannya, baik forward maupun backward chaining sering dibantu oleh teknik pencarian atau search teknik. Teknik ini membantu sistem menemukan solusi lebih cepat. Ada 3 teknik utama, yaitu
deep first search, dan breadth first search, dan kemudian best first search. Nah, teknik yang pertama itu deep first search. DFS bekerja dengan menelusuri data secara vertikal, artinya sistem menggali satu cabang sampai ke ujung sebelum berpindah ke cabang lain. Kelebihannya, sistem bisa menelusuri masalah sampai ke akar dan menemukan solusi yang detail. Tapi kekurangannya, kalau ruang masalahnya besar, prosesnya bisa sangat lama karena sistem harus menelusuri satu persatu sampai akhir. Kita masuk ke breadth first search atau BFS. Teknik kedua ini kebalikannya dari DFS. BFS menelusuri semua kemungkinan pada satu level sebelum turun ke level berikutnya. Kelebihannya, BFS bisa memastikan semua opsi di satu tingkat sudah diperiksa. Tapi kelemahannya, kalau solusi ternyata ada di bagian paling bawah, pencarian jadi lama dan tidak efisien. Nah, lanjut ke best first search. Teknik ketiga ini menggunakan heuristik, yaitu pengetahuan tambahan untuk memperkirakan jalur mana yang paling menjanjikan menuju solusi. Sistem tidak perlu memeriksa semua kemungkinan, tapi hanya yang paling mungkin benar. Kelebihannya lebih cepat dan efisien, mirip seperti manusia yang memilih solusi berdasarkan pengalaman, tapi kelemahannya hasilnya bisa salah kalau pengetahuan atau heuristik yang dipakai kurang tepat. Sebagai kesimpulan, forward chaining dan backward chaining adalah dua cara utama sistem pakar dalam menarik kesimpulan. Forward dimulai dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward dimulai dari kesimpulan lalu mencari data pendukung. Kedua metode ini bisa dilengkapi dengan teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan best first search supaya prosesnya lebih cepat dan efisien. Dengan memahami dua metode ini, kita bisa melihat bagaimana komputer bisa berpikir dan mengambil keputusan yang layaknya manusia. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan.